Berjumpa lagi dengan saya, Miftahul Muhaimin, perwakilan dari Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atau DPW-AKPAI, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan lanjutkan video tutorial aplikasi AKPAI digital yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai aplikasi kartu tanda anggota AKPAI digital atau KTA AKPAI dan juga aplikasi RTP AKPAI. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimanakah menggunakan aplikasi modul PAI digital. Nah, sudah tidak sabar untuk belajar bersama. Mari saksikan tayangan tutorial berikut ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan seperti biasa, kita harus menginstal aplikasi terlebih dahulu, yaitu aplikasi modul PAI. Langkah pertama, silakan dibuka Play Store di smartphone Bapak Ibu masing-masing. Kita cari aplikasinya adalah modul AKPAI. Nah, ini sudah ada di paling atas dengan icon modul AKPAI warna merah. Kita install terlebih dahulu, kita klik install. Lalu kita tunggu proses instalasinya, ya. Mohon bersabar, ini cepat atau lambat sekali lagi tergantung pada jaringan pada smartphone Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini sudah selesai. Kita kembali dulu. Seperti biasa, kita berikan rating pada aplikasi ini dengan bintang 5. Nah, aplikasi kita berikan komentar, aplikasi yang sangat membantu membuat modul digital. Oke, kita pause. Oke, cukup. Kita masuk ke aplikasinya. Nah, untuk masuk ke aplikasi modul AKPAI, kita bisa langsung klik open atau kita cari aplikasi yang telah berhasil diinstal di sini. Nah, ini modul digital. Baik Bapak Ibu, ini tampilan awal modul AKPAI. Kita diminta untuk login terlebih dahulu. Silahkan dimasukkan email yang sudah terdaftar dengan passwordnya. Setelah itu kita login atau masuk. Nah, ini tampilan modul digital PAI Bapak Ibu. Ini adalah tampilan home-nya. Jadi di aplikasi modul digital ini kita disajikan dengan 3 menu, ya. Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah itu ada icon gambar rumah, itu adalah home. Kemudian di tengah ada tanda plus, di bagian kanan itu ada icon orang, itu adalah profilnya. Nah, kita lihat terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini di menu home-nya. Di menu home kita disajikan di bagian atas sisi kanan ini ada lonceng. Ini adalah icon pemberitahuan. Nah, karena belum ada pemberitahuan maka loncengnya tidak ada isinya. Oke. Kemudian di bawahnya ini ada icon kaca pembesar. Ini adalah icon untuk mencari modul. Misal kita mau cari modul PAI tentang hari akhir, kira-kira ada nggak ya? Kita cari itu. Nah, ini ada Bapak Ibu. Nah, ini Iman hari akhir PAI kelas 12 SMK, hari akhir 9 SMP, hari akhir 12 SMA dan lain sebagainya. Contoh yang lain, ya kita cari munakahat, kira-kira ada tidak? Nah, ini ada munakahat karya, ini Bapak atau Ibu ya? Bapak Armi Kusvita. Kita klik saja. Nah, ini detail modulnya seperti ini.
Nah, kita baca modul. Nah, ini subbabnya ada cover, penyusun. Nah, cover. Tapi ternyata belum ada isinya. Ya, tidak masalah. Coba kita cari modul yang lain dengan materi misalkan jenazah. Nah, ini ada penyelenggaraan jenazah. Misal kita klik, nah, ringkasan. Nah, ini isinya ada daftar isi dan lain sebagainya. Ini ringkasannya. Baca modul. Nah, ini dia modulnya. Isinya seperti ini Bapak Ibu. Ya, sangat mudah dibaca dan sangat membantu kita untuk menyampaikan ke peserta didik. Nah, kalau kita buka satu modul seperti ini, punya contohnya karya Bapak Haji Suhardi, ini di bagian atas kanan ini ada tanda hati. Ini kalau kita klik, ini artinya kita menyukai modul karyanya Pak Suhardi ini. Kalau di sampingnya ada tanda pesan, kita klik, ini ada yang memberikan komentar. Nah, bagus, tingkatkan, lebih menarik, misalkan seperti ini, kita kirim. Nah, ini komentar kita sudah masuk, artinya kita bisa memberikan review dari modul karya Pak Suhardi. Nah, ini pencarian Bapak Ibu. Jadi kalau pencarian itu kita bisa mencari judulnya ataupun kita bisa mencari sesuai dengan jenjangnya. Nah, kalau yang di bawahnya ini sesuai dengan jenjangnya, ada TK, SD, SMP, SMA, SLB sampai dengan SMK. Misalkan kita klik yang SMA. Nah, ini semua modul pada jenjang SMA. Kalau kita ingin mensort atau memfilter, nah di bagian kanan atas ini ada pilihan kelas. Misalkan saya hanya memilih untuk kelas 12 SMA saja. Nah, jadi ini ada 6 ya, ada 6 modul untuk kelas 12 SMA. Kemudian kelas 10 SMA. Nah, ini ada 9 modul. Nah, itu kita bisa mencari sesuai dengan kategori jenjangnya. Nah, sebelum kita ke fitur yang tengah atau yang plus ini, icon menu plus ini, kita coba klik yang paling kanan dulu. Ini profil. Nah, ini saya profilnya seperti ini. Ini nama, ada fotonya, nomor anggotanya berapa, statusnya adalah guru PAI dengan profilnya DPD Akpai Kabupaten Sleman. Nah, di bawahnya itu ada 3 angka. Ada yang kiri itu jumlah modul yang sudah terpublikasi. Nah, yang tengah itu berapa kali modul saya disukai oleh orang lain. Karena modulnya masih 0, otomatis ya 0 juga orang lain menyukai modul saya, karena memang belum ada modul yang terpublikasi. Nah, di sebelah kanannya itu ada 1 menyukai, artinya 1 modul yang saya sukai. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian di bawahnya itu ada modul terpublikasi dan di kanannya itu ada draft. Kalau yang di kiri itu berarti modul yang sudah terpublikasi. Kalau yang di sebelah kanan ini adalah modul yang masih draft, artinya belum terpublikasi. Nah, di kanan atas ini ada titik 3, ini untuk logout atau keluar dari akun Akpai kita. Tentunya pada aplikasi modul Akpai ini. Nah, selanjutnya kita masuk di menu yang ada di tengah, yang ada tanda plusnya ini. Ini artinya menu yang mengantarkan kita untuk membuat modul. Nah, sekarang kita belajar membuat modul. Pertama, kita pilih sampul dulu, Bapak Ibu. Kita klik pilih sampul. Nah, ini banyak sekali template
yang sudah disediakan oleh aplikasi modul digital ini. Ya, kita bisa menggunakan template ataupun menggunakan cover milik kita sendiri, tapi lebih mudah kita menggunakan template yang sudah ada. Nah, misalkan saya mau menggunakan template ini Cocomate, ini saya klik, nah, seperti ini, ya. Ini saya bisa edit nama saya berada di sini dengan jenis font, misalkan Dancing Script atau ini atau Ubuntu atau Domain dan lain sebagainya. Saya menggunakan yang Dancing Script ini. Ukurannya bisa kita besar kecilkan, kita sesuaikan lokasinya dengan cara diklik kemudian ditahan, ya, seperti ini. Kemudian tahunnya ini juga saya gunakan Dancing Script juga, biar sama. Tahunnya saya paskan di pojok kiri atau mungkin di bawahnya, ini juga bagus, di bawahnya nama. Ukurannya diperkecil sedikit. Nah, seperti ini saja. Ini tahunnya bisa saya rubah warnanya, misalkan saya menggunakan warna ini, nah ini banyak pilihan warnanya Bapak Ibu. Saya menggunakan warna ini. Kemudian saya klik lanjut. Untuk cover saya cukupkan sampai di sini. Lanjut kita masuk ke judulnya. Judul, misal saya mau membuat modul materi kejujuran untuk kelas 10 SMA. Mata pelajaran tentu pendidikan agama Islam. Ringkasan. Nah, di ringkasan ini saya sampaikan dengan voice typing saja biar tidak capek mengetik, Bapak Ibu. Misal seperti ini. Dalam modul ini disampaikan pengertian kejujuran dan macam-macam kejujuran. Nah, misal seperti ini Bapak Ibu, ini ringkasannya. Ini saya ganti biar agak cakep. D-nya saya buat kapital. Dan cukup itu ringkasannya. Sebagai contoh biar tidak terlalu banyak. Daftar isi. Nah, ini Bapak Ibu, saya melihat di sini ada daftar isi. Kemudian ada tambah subbab, ada subbab. Ini subbabnya satu. Harus satu ya Bapak Ibu, karena saya akan menyampaikan dua subbab, ada pengertian dan ada macam-macam, maka saya tambah subbab dulu. Saya klik tambah subbab. Nah, maka subbabnya sini ada dua sekarang. Nah, untuk merubah nama subbab ini menjadi materi saya, tinggal saya klik saja pensil di sebelah kanan ini. Nah, isi subbab. Saya ganti pengertian kejujuran. Nah, misalkan seperti ini saya ganti pengertian kejujuran. Misal saya ingin menggunakan bold, ini saya blok dulu, saya rubah menjadi bold. Nah, ini tebal. Simpan. Oke. Kemudian misal yang sini ya, maksud saya tadi ketika merubah subbab ini perlu saya ganti juga yang sini pengertian kejujuran.
pengertian kejujuran selesai. Nah, sini berubah. Nah, isinya kita tambahkan sekarang pengertian kejujuran. Isinya apa? Misal seperti ini. Karena yang perlu yang bold hanya yang atas saja, yang di bawah tidak perlu bold, saya matikan boldnya. Nah, sekarang saya akan menggunakan voice typing untuk mengisikan materi pengertian kejujuran. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau siddiq, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Titik. Nah, ini saya edit dulu. Dalam bahasa Arab sudah betul, kata jujur, as-sidqu atau siddiq yang berarti benar. Nah, ini saya pengen yang bold hanya yang atas, maka yang sini saya hilangkan boldnya. Dengan cara di blok. Nah, kalau sudah ditutup boldnya. Nah, ini biar yang tebal hanya yang atas saja. Oke, saya lanjutkan isinya. Lawan kata as-sidqu, salah. Ini, sudah berbeda. Ayo, buka saja. Lawan, tutup salah. Jujur adalah dusta, koma. Dalam bahasa Arab semakna dengan kata al-kadhibu. Oke, al-kadhibu, koma. Secara istilah, jujur bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, koma, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, koma, ketegasan dan kemantapan hati, koma, dan sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Nah, cukup. Ini saya tinggal mengedit saja. Jadi yang sini harusnya secara istilah jujur bermakna sesuai dengan antara ucapan dan perbuatan. Nah, sini harusnya ada koma, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Karena koma-koma saya ubah koma, spasi, ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik dan kedustaan. Titik. Nah, sudah. Ini saya buat rata kanan kiri. Kalau seperti ini rata kanan, rata tengah, rata kiri, rata kanan kiri. Nah, biar rapi. Kemudian simpan. Subbab kedua, ini saya isi macam kejujuran. Nah, saya isi sini macam kejujuran. Enter. Ini saya blok dulu, saya rubah jadi tebal. Nah, yang sini tidak perlu saya tebalkan, saya matikan untuk tebal.
saya isi dengan voice typing juga. Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar sebagai berikut. Saya matikan, titik 2, enter. Nah, ini saya rapikan. 1. Jujur dalam niat atau berkehendak. Jujur dalam perkataan atau lisan. Jujur dalam perbuatan atau amalia. Nah, saya seperti ini Bapak Ibu. Ini karena tadi gagal penomoran, maka saya buat seperti ini biar nanti 2 titik, J-nya yang bawah besar, yang bawah lagi 3, J-nya besar. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini isian singkatnya. Nanti Bapak Ibu bisa membuat yang lebih maksimal. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin masukkan ayat, di sini sudah diberikan menu untuk menambahkan ayat. Misalkan saya ingin memasukkan Quran surat Al-Ahzab, nah, ayat ke 70, misalkan seperti itu. Nah, salin ayat. Nah, ini kita sudah disalin, tinggal kita enter, kita turunkan dan kita paste. Nah, ini sudah masuk ayatnya. Biar seperti di buku, maka ayatnya rata kanan. Nah, sudah rapi. Kita simpan. Nah, sudah Bapak Ibu, sudah selesai. Ini untuk membuat modul. Isinya sudah selesai. Coba kita cek sampulnya terlebih dahulu. Nah, sampulnya tadi sudah saya buat. Nah, ini pendidikan agama Islam. Kejujurannya ini saya tarik ke tengah biar rapi. Ini saya rubah biar sama. PAI-nya juga saya rubah fontnya biar sama. Kejujuran saya besarkan. Ini fontnya saya samakan juga. Nah, ini sudah sama. Lanjut. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, ini sudah selesai. Ini kalau kita pilih simpan seperti ini, kita simpan. Nah, modul akan disimpan sebagai draft, tidak bisa dilihat oleh pengguna lain. Maka kalau kita simpan, akan tersimpan sebagai draft saja, tidak bisa dibuka oleh orang lain. Tapi kalau kita publish seperti ini, nah modul akan disimpan dan dipublikasikan ke semua orang. Kita pilih OK. Nah, berhasil menerbitkan modul. Nah, kalau kita ingin melihat modul kita seperti apa, di sebelah sini, di profil tadi, nah ini modul milik kita yang tadi sudah berhasil dibuat. Jadi kita bisa mengedit lagi dengan titik 3 bagian atas ini, kita pilih sunting. Nah, kita bisa mengedit. Kalau kita mau membaca seperti apa, ini di bagian tengah ada baca modul. Nah, ini kita bisa milih karena tadi ada 2 subbab, di sini muncul 2 subbab. Seperti ini, rapi bukan? Nah, maka dari itu, mari kita sama-sama berkontribusi membuat modul dalam aplikasi modul digital milik Akpai Digital. Bapak Ibu yang belum terdaftar, segera daftar. Yang sudah mendaftar tapi belum menginstal, segera diinstal. Mari kita ramaikan modul Akpai Digital, guru PAI yang senantiasa terintegrasi dengan perkembangan kemodernan teknologi digital. Baik, cukup sampai di sini Bapak Ibu, kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di video yang akan datang. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.